sampai saat Mana moyangku gokil tuh. tersentuh sebuah rencana dari Dari serakahnya kota. kota. Nah itu ada gapura gede tuh di situ. Hmm, Selamat datang di Kabupaten Bogor. hmm. Tangsel aspalnya halus banget bro. Nyebrang Lu gapura kalau mau anjing. lihat Gudak gudak gudak. itu kesenjangan sosial terlihat di situ tuh. Ya. Jaraknya cuma berapa meter kan. Sempet dia mau konser ke berapa puluh kota di Indonesia tuh. Gara-gara itu juga kayaknya Hmm. eh, izinnya sehari sebelum show itu dicabut. Kan bangke banget. Iya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas Jo. Hmm. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya, Ada yang beda nih. ada yang beda. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Kalian dengerin aja. Iya. Ya, jadi Tempo hari kita bahas ini Marley. Bob Marley. Tapi Ngomongin jangan Bob Marley. lupa, Indonesia juga punya, bro. Iya. Kita masih ini ya, masih masih di program belagu, Lagu. Lagu episode 2. bedah lagu. Kali ini kita mau bahas musisi Indonesia. Kiprahnya sudah cukup lama lah di belantika musik Indonesia. Oh, Dan lama banget. Dia dia salah cukup satu kontroversinya juga lumayan kontroversinya. apa ya menghebohkan jagat musik Indonesia. Bisa dibilang dia salah satu living legend lah kalau Living sekarang. legend karena masih hidup dan masih berkarya, Produktif. masih Masih suka produktif, collab-collab sama masih manggung artis-artis ya. muda, masih suka manggung juga. Beliau adalah Iwan Fals. Idola gue tuh, Le. Hah? Idola gue. Judul lagunya? Hah? Ya, Bukan idola gue itu. idola lu. Iya dong. Dari gua kelas berapa ya? Gue tuh denger dia pertama, ini menarik nih. Pertama kali gue denger dia itu, gue masih tinggal di nama kotanya Lubuk Linggau. Ah, Itu di Sumatera Selatan. Gue liburan ke Jakarta, naik bis. Sepanjang jalan tuh lagu dia. Nah di situ tuh gue mulai pertama kali kenal lagunya Iwan Fals tuh. itu Dulu gue belum tahu namanya penyanyi siapa, tapi lagu itu menurut gue sangat menarik. dari Lubuk Linggau sampai Jakarta tuh berapa jam? Ya, lu berangkat malam nyampe Jakarta siang lah, hampir 20 jam lah. Itu kasetnya keriting nggak? Gue nggak tahu sih, Le. Dia nggak punya kaset lain tapi. Nggak punya, Bang. Itu terus diputer sama dia. Gue nggak ngerti juga tuh dia. Harusnya dia tahu ya kan, Hmm, apa itu kaset cuma 1 jam durasinya. iya. Siapin 3 4 kaset kayak kan. Dulu tuh kaset maksimal 90 menit kan. Iya, Udah gitu kalau kaset yang komersil juga rata-rata iya bener 1 jam tuh satu udah jam. 1 jam tuh udah lumayan lama. Jadi gue dari pagi, siang, malam tuh dengerin lagu itu, lagu kaset itu. Gokil deh. Buku ini aku pinjam judulnya, kan gue tahu. Eh, tapi lupa dibalikin. Itu lagunya keren sih. Kisah tentang apa ya, Romansa kisah anak kasih muda. di SMA lah. Iya, romansa remaja. Itu keren sih. Gokil. Cara dia bertutur dengan habis itu ya penggunaan diksi-diksinya menurut gue beda lah. Kenapa gue suka Iwan dulu? Karena bahkan lagu-lagu percintaannya pun nggak cengeng kalau menurut gue. Iya, Keren, keren. ya kan? Nah itu sih awal mulanya gue jadi suka sama dia itu, Iya. sama lagu-lagunya dia. Ya akhirnya gue makin kesini makin nyari kan. Ya yang paling ngetop dulu tuh kan ini Bento. Iya. Itu masih masih kontekstual tuh sampai sekarang. Iya, Di mana pejabat-pejabat masih banyak yang suka jadi Bento, maklar. Bongkar. Banyak. Akhirnya kan dari mulai lagu-lagu romance gitu kan. Tembang cintanya dia itu.
Akhirnya gue mulai mengenal juga lagu-lagu kayak Ujung Aspal Pondok Gede, Ah, terus Wakil Rakyat, ah. ya Bongkar, Bento, yang lebih apa ya? Yang lirik-liriknya itu lebih Menceritakan menceritakan keresahan-keresahan sosial ah, atau keresahan-keresahannya dia pada masalah saat itu. masalah-masalah sosial. Yoi. Keren tuh. Ujung Aspal Pondok Gede itu menceritakan tentang bagaimana akhirnya orang-orang yang bermodal, orang-orang yang eh, apa Punya punya kapital ambisi untuk ya mencaplok lahan-lahan mencaplok rakyat. lahan-lahan, akhirnya Itu yang itu yang ini bukan sih liriknya? Sampai saat mana moyangku gokil tuh. tersentuh sebuah rencana dari Dari serakahnya kota. kota. Terlihat murung wajah Anjir, merinding gue pribumi, denger liriknya terdengar tuh. langkah hewan bernyanyi. Bener sih. Ya kayak Nah itu, Pondok Gede itu contohnya dulu. iya, Kalau dia ngambil contoh dulu Pondok Gede. Sekarang tuh Tangsel. serpong ya. Tangsel tuh kejadian kayak gitu. Iya, Orang pada minggir-minggir. Tadinya di Tangsel, sekarang udah masuk ke Kabupaten Bogor, pindah. iya Di udah di Kabupaten Bogor dia kurang diperhatiin lagi sama pemerintah di sono. hmm, Jadi kan beda tuh. Kayak lu tau Puspitek gak? tahu. Puspitek itu perbatasan Tangsel sama Kabupaten Bogor. Hmm, Nah, itu ada gapura gede tuh di situ. hmm, Selamat datang di Kabupaten Bogor. hmm. Tangsel aspalnya halus banget, Bro. Nyebrang Gue gapura kalau mau anjing. lihat Budak budak budak. itu kesenjangan sosial terlihat di situ tuh, ya. Jaraknya cuma berapa meter kan? Iya, iya, iya itu. Tapi sayang gua nggak ada videonya sih. Coba kalau ada video tuh bisa gue tampilin. Nah itulah tuh. Iwan Fals itu tuh dia sudah bicara itu dari puluhan tahun lalu gitu. Iya, tapi masih relate Masih sih sama real, kenyataan sekarang. relate sama yang sekarang. Ya, untukmu yang duduk sambil diskusi, ya Iya. kan? Sampai sekarang cuy lagu itu masih relate. Gila ya. Untukmu yang biasa bersafari di sana. Coba lu bayangin. Dari dia mulai menciptakan lagu itu dan menyanyikan lagu itu pertama kali sampai hari ini, Le. Dan kita Hmm, masih merasa lagu itu relate. Artinya apa? Artinya tidak ada perubahan apapun. nggak ada perubahan. Suara kita nggak hidupnya. Ngeri. Mau ganti rezim, mau ganti presiden, Iya. mau anggota dewannya janji apa kek, ngomong apa kek, mau dari kalangan artis kek, apa apalah, ya kan? Mau bilang dia reformis tadinya kan. Tetap aja aktivis, ya kan? Kita masih merasakan lagu itu relate, bisa bayangkan. Iya. Tapi jangan salah tuh kawan-kawan. Jadi perjuangan Iwan Fals juga nggak semulus yang kita lihat sekarang. Dulu kalau nggak salah dia pernah dipenjara juga, dituduh subversif lah ya. Gara-gara lirik lagunya ya. Lirik lagunya yang sering nyentil pemerintahan yang berkibar saat itu. Banyak sih, Le. Kalau menurut gue lagu-lagu dia itu tuh apa ya? Bisa dibilang gue jadi apa ya? Jadi secara tidak sadar gitu ya. Jadi memperhatikan atau sadar keadaan gitu. Banyak tuh dari lagu-lagunya dia. Karena itu tadi kayak lagu apa tadi? DPR ya, Wakil Rakyat. Nah, Ya kan? Gua kan yang umur SMP dulu dengar itu kan, ya Wakil Rakyat itu siapa sih? Gua kan nggak tahu apa-apa. Ya kan? Seharusnya merakyat apa segala macam gitu kan. Ya buat gua lagu itu dulu lucu aja. Tikus kantor, bisa usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor, ya kan? ini boro-boro merakyat. Mereka mobil dinasnya aja kedap suara, bro. Nah, Gimana ya mau denger suara rakyat? itu. Itulah Tuh, kopi hebatnya gue nih. Iwan Fals. Dia bisa mempengaruhi pendengarnya mau dari umur SD
sampai yang udah dewasa, mau dari kalangan yang biasa sampai orang-orang yang sekolahnya tinggi gitu ya, punya pejabat, punya jabatan, tukang beca apa, semuanya bisa memahami bahasa dia. Itu yang menurut gua hebatnya dia. Iya, Dan bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. tema-tema yang diangkat sama dia juga itu tadi lu bilang relate, Iya, iya, ya kan? maksud gua bahasanya yang sederhana aja wakil-wakil rakyat kita masih nggak bisa ngerti. Nggak peduli cuy, Nggak nggak peduli. ngerti. Iya, Iya, buat mereka mah itu angin lalu aja. iya. Jadi gue juga pernah baca tuh dulu, eh gara-gara dia sering nyentil apa ya, negur-negur pemerintahan saat itu, di mana penembakan misterius itu masih berjaya gitu. Petrus, Petrus itu tergolong berani gue bilang. Nah, terus resiko yang dia ambil juga waktu itu sempat dia mau konser ke berapa puluh kota di Indonesia tuh. Gara-gara itu juga kayaknya hmm. eh, izinnya sehari sebelum show itu dicabut. Kan bangke banget. Itu Untung gokil deh. untung dia nggak punya army waktu itu ya. Kalau grup band Korea yang sekarang punya army, Bang. Tapi gue yakin dia nggak bakal ngerahin masa buat itu. Ya kan? Hmm. Itu ngeri cuy. Nah, selain itu juga yang gue tahu pun dia berhasil konser nih, konsernya pasti rusuh, pasti chaos. Nah, gue sih ngelihatnya ya itu tadi. Akhirnya pemberitaannya kan jadi jelek. Sama aja kayak kalau kita demo nih, Nah, bawa isu siapa korupsi atau turunkan nah, siapa gitu kan. pasti ada provokatornya Pasti tuh. ada yang provokasi, Iya. entah entah siapa lah ini yang cepak-cepak mungkin gitu Nah, kan. Tahu-tahu bikin ribut gitu kan. Yang muncul di media apa? Bukan aksi isunya, aksi mahasiswa rusuh. aksi mahasiswa rusuh, kerusuhannya, iya kan? Nah itu sering terjadi juga tuh konser-konser dia tuh kadang-kadang paling baru satu dua lagu udah chaos cuy, udah rusuh. Ditunggangi. Iya, tapi ya tetap lah nggak terbendung sih kalau menurut gua dia itu, Iya. iya kan? Sayang kita belum bisa ngundang Om Iwan. Pengennya sih kita ngobrol langsung sama Om Iwan. Iya. Gue yakin ceritanya bisa lebih dalam tuh kalau dia yang cerita langsung kan. Karena dia yang mengalami kan. Iya, bagaimana dia hidup dengan penuh tekanan, ke ngeri-ngeri sedapan itu Bagaimana akhirnya dia kompromi juga gitu kan? Maksud gua gini, ya biar gimana pun juga kan, walaupun dia kritis lagu-lagunya dia gitu kan, eh, tapi kan akhirnya dia harus berkompromi juga. Itu kan pergulatan batin juga tuh lah, iyalah, ya dia kan? punya keluarga, iya dia ada kompromi pasti di situ. Apa? Pasti ada kompromi Iya dengan, makanya. ya mungkin bukan dengan eh, keadaan di sekitarnya, bukan dengan orde barunya atau pemerintahannya. Kompromi dengan diri sendiri itu yang lebih berat. Itu makanya gue bilang tadi kan, bagaimana pergulatan dia gitu, Dimana dia punya idealisme idealisme, yang tapi cukup dia harus kuat. menahan, Nah, ya kan? dia pengen teriak tapi nggak bisa teriak. Demi galang rambu anarki, demi siapa satu gitu. Cikal, Rambu Basai. Gokil sih, emang. Lagu-lagu dia itu humanis, iya. Banyak menyuarakan keresahan-keresahan, iya. Ya banyak juga kan dia, kalau salah satu yang humanis itu yang menurutku menarik itu Gali Gongli sama Umar judul Bakri bro itu. Umar Bakri, Gali Gongli, doa doa perempuan pengumbar dosa atau apa gitu, yang bercerita tentang kehidupan eh, wanita malam PSK gitu kan, bagaimana dia sebetulnya di tengah-tengah stigma orang-orang di sekitarnya dia, Iwan menyuarakan bahwa eh, eh, orang-orang seperti itu juga berdoa pada Tuhan yang sama gitu. Ih, Itu ngeri cuy.
ya kan? Berilah setetes rezeki, ya kan? Kalau ditarik lagi, Le, renungannya gitu kan. Seorang wanita ya PSK gitu kan, ketika dia berdoa pada Tuhannya, oh Tuhan beri setetes rezeki. Gitu. Artinya apa? Ketika mungkin ada tamu yang datang gitu kan menggunakan jasa dia. Ini filosofis banget ya. Jadi apakah Tuhan memberikan rezeki dia dalam bentuk, Nah, nah, tapi ya bener kan? Iya kan? Nah, hmm, bagaimana kita yang manusia menstigma orang itu gitu loh. iya, memandang mereka rendah. Iya. Sementara ketika dia berdoa, kemudian ada tamu datang, dia anggap itu adalah setetes rezeki dari Tuhannya, ya kan? Yang Iya. kemudian dia bisa menghidupi anaknya. Gue suka Ayo merinding loh. kalau ya benar serius kayak Iya, Umar iya. Bakri itu dari zaman kapan guru masih gajinya gitu-gitu aja. Iya. Masih Banyak berapa yang honorer, ya berapa kan? tahun dulu jadi honorer, udah diangkat-angkat, Iya. ya kan? Apalagi sekarang jadi guru. Dulu mah, gue ditempelin sama guru ya kan. Pulang ngadu sama bapak gue, ditanya gue, lu ngapain di sekolahan? Ditempelin guru lu ya kan. Makanya jangan nakal ya. Kalau sekarang, Tempeleng lagi lu di rumah. iya. Kalau sekarang, eh, Demo ke nggak sekolah. usah ditempelin, ya kan? Ngatain atau ngebentak aja deh. Bisa dilaporin sama orang tuanya. Segitu sulitnya jadi guru sekarang. Ya. Begitu nasibnya juga masih gitu-gitu aja. Hmm. Itu. Itu kan sempet tuh guru ada yang apa? Gua nggak tahu di medsos atau di apa dia nulis ada spanduk itu pakai ditulis kalau nggak mau anaknya dibentak sama guru didik sendiri aja. Menurut gue masuk akal sih. Gimana ya? Kadang-kadang orang tuh, Ya sebenarnya itu gray area lah, itu ranah abu-abu. Kadang-kadang jadi guru juga perlu kalau menurut gue ya, sabar. ini kita agak melenceng dikit dari Bang Iwan ya. Tapi karena dia lah kita bicara soal Omar Bakri akhirnya kesini Nah, kan. Kalau menurut gue, gaya parenting, gaya gaya mengajar atau sistem pendidikan atau yang bagaimana cara mengajar anak yang baik itu sekarang itu banyak terpengaruh dari mungkin kalau menurut gue ya cara-cara orang barat lah, cara-cara orang barat yang kita mungkin lihat itu dari entah YouTube entah media apapun lah atau film. atau film atau apa gitu kan yang akhirnya secara nggak sadar mungkin mempengaruhi kita gitu loh dan itulah akhirnya dianggap cara yang baik gitu Hmm. dan kemudian akhirnya menyalahkan cara-cara orang tua kita gitu padahal kan Padahal harusnya beban pendidikan tuh ada di orang tua juga, ada di keluarga iya juga. dan caranya pun sebetulnya kan nggak bisa thank you Ibat iya oke thank you ya padahal kan iya itu kan tergantung situasi dan kondisi si anak gitu loh Iya. Nah kalau gue ngeliatnya beda bro. Sekolah tuh jadi sarana penitipan anak kalau gue ngeliat sekarang. iya ya salah satunya sih Gue maksudnya nitip anak biar pinter ya. iya Padahal nggak 100% tanggung jawabnya ada di guru. hmm. Nggak di institusi pendidikan. Ya itulah balik lagi ke Iwan Iya. banyak lah Umar Bakri terus tadi Gali Gongli doa perempuan macam-macam sih Le. Terus yang kereta tiba pukul berapa itu menarik Hmm. tuh kayak Itu bagaimana dulu sebuah jawatan ya kan? iya, ngarete Ngaretnya bangetan. gila-gilaan ya kan? Gokil. Di saat itu tuh ketika gue masih kecil dengar-dengar lagu dia tuh lucu gitu komedi banget menurut gue tapi ya itu akhirnya membekas dan membuat gue kayak tadi gue bilang sadar keadaan sadar situasi gitu. Akhirnya gue jadi tertarik sama hal-hal kayak gitu itu Tapi KAI sekarang udah
Sudah berbenah. berbenah itu Udah jauh. kemajuannya luar biasa banget kan. Gokil tuh. Dari yang biasanya kereta terlambat 2 jam. Mungkin biasa ya kan. Liriknya kan gitu. sekarang Sekarang mah enggak. gokil. Beli tiket aja online sekarang. Beli tiket online nggak pakai calo ya. Nggak Dulu kayak memang. di institusi yang lain tuh masih banyak Masih. calo. Nanti kita cerita soal calo. Habis ini. Gokil. Ya, semoga Om Iwan sehat terus ya. Semoga Om Iwan bisa nonton video ini. Hmm. Pengennya sih Om Iwan yang datang ke sini bisa cerita bareng kita. Oh, amin. Keren banget itu. Banyak banget yang gue mau tanya ke dia. Iya. Gokil Om Iwan. Ya. Living legend. Salah satu orang yang punya pengaruh yang sangat besar kalau menurut gue di dunia dunia apa musik ya, musik Indonesia. Musik. Ya kan, satu itu, yang kedua bahkan dengan kebesaran nama dia Hmm. bisa aja dia nyalek sebenarnya, atau jadi pejabat apalah, atau dia ngendorse siapalah gitu ya, tapi sampai hari ini gue tidak pernah melihat dia melakukan itu. Iya. Makanya dia masih jadi idola gue sih. Mungkin kalau dia nyalek gue udah gak idola lagi. Udah nggak perlu lah. Iya kan, Iya. itu maksud gue lah. Orang melakukan sesuatu ya berdasarkan kemampuan dan bidangnya aja lah gitu, nggak usah sok-sok ikutan, gue udah terkenal, gue artis terkenal apa segala macem, merasa overestimate bisa mengubah sistem terus ikut-ikutan nyalek gitu loh. Ya kan, begitu sampai dalam ujung-ujungnya mereka membahas atau meributkan hal-hal yang nggak mendasar gitu, hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh rakyat gitu kan. Itu sih Iwan Fals ngeri. Ya mungkin yang belum pada tahu generasi muda saat ini Dengerin Iwan Fals. dengerin Iwan Fals. Mungkin nanti lain kali, karena lagunya ini banyak banget lah ya, yang bagus-bagus ya, yang maksudnya Banyak banget. yang bisa kita ulas gitu ya, Nah, karena saking banyaknya akhirnya kita ngebahas sosoknya. ketokohannya, obrolannya itu. Bagaimana dia berani nyiptain lagu-lagu yang liriknya Dan menyanyikan itu gitu. hmm, Dan banyak lagu-lagu dia yang sebenarnya mungkin nggak banyak yang orang tahu iya. karena dicekal. Iya. Iya kan? Itu Kalau sih. browsing di YouTube ada Iya. yang kualitas rekamannya jelek gitu. Mungkin itu yang dicekal ya. Iya. Kayaknya sih gitu. Mungkin bisa di itu lagi tuh ya. Apa? Di remaster. Remaster. Apa istilahnya tuh? Remaster ya? Iya, remaster. Ya, nggak tahu deh. Kalau sekarang mungkin dia udah nggak terlalu ambisius lagi ya untuk yang kayak gitu-gitu ya. Kalau gue ngeliat di sekarang udah lebih ini sih, Lebih tenang, lebih tenang. udah lebih wise. Semenjak ini sih, kalau gue ngeliat perubahan dia itu semenjak Galang. anak pertamanya meninggal. Semenjak Galang meninggal tuh, album pertama setelah Galang tuh yang gue inget, albumnya 50-50 judulnya. Itu berubah banget, 180 derajat tuh. Lagu-lagunya lebih sifat kontemplatif, lebih religius, lebih Dia lebih slow. hasil-hasil perenungan dia gitu. Gitu sih. Oke. Oke deh kawan-kawan, semoga kalian nanti bisa terinspirasi dari lagunya Om Iwan Fals juga. Banyak banget, kalian random aja pick lagunya. Pasti. Siapa tahu nanti ada lagu yang teman-teman mau kita ulas, Nah, ya kan? iya. Secara khusus lagu itu gitu. Oke, Siapa siap. tahu ya kan? Karena banyak banget deh. Kasih tahu aja. Oke, terima kasih ya Terima kasih. kawan-kawan. Sehat terus Om Iwan. Peace. Peace.